Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dua-duanya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran yang lalu sampai kita di bab an-najasat. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab tentang najis-najis. Najis secara bahasa, ta'rifun najasat lughatan, secara bahasa najis itu adalah kullu mustakdzar, seluruh yang menjijikkan itu najis. Tapi di sini disebutkan ada najis yang tidak walau ada sesuatu yang menjijikkan tapi tidak najis, seperti kalbusok wal mukhat. Busuk itu banyu ludah. Jijik tak dengan banyu ludah? Jijik lah banyu ludah bohong. Nah, tapi najis tak banyu ludah? Tidak. Kalau banyu ludah anjing, ya najis. Cuman kalau sudah kena banyu ludah wong atau wong ludah depan kita, ya jadi bala. Tidak najis tapi cuman menjijikkan sampai natang ke balak wajah. Itu nah. Sampai baca natang ke balak. Tidak najis. Mukhat, sikap lagi mukhat. Mukhat itu ingus. Ingus itu menjijikkan tapi tidak ada najis. Jadi kalau ini anak bilang ada ingus ini masuk kantong, tahu apa? Tidak najis. Tidak najis. Dia yang menjijikkan tapi dia tidak najis. Jadi secara bahasa itu najis itu apa? Najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan, tidak seluruhnya. Itu nah. Ada sesuatu yang menjijikkan tapi hukumnya tidak najis. Kullu mustakzar yamna'u sihhatis shalah. Tapi secara syariat itu kan secara bahasa. Menurut syariat najis itu apa? Seluruh yang menjijikkan tapi ada sambungannya, yamna'u sihhatis shalah. Tapi dia menjijikkan tapi dia mencegah tidak sahnya salat. Itu jadi apa itu najis? Najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Itu secara bahasa. Syariat memandang najis itu apa? Najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Tidak stop sampai situ tapi ada sambungannya, yang bisa mencegah tidak sahnya salat. Itu tidak sahnya salat. Jadi termasuk tadi banyu ludah, apa tadi ingus, dia menjijikkan tapi tidak masuk kategori sesuatu yang mencegah tidak sahnya sholat. Jadi kalau kita ingusan ada batal semacam pilek misalnya, ada ingus dah batal, tidak membatalkan sholat. Di sini disebutkan najis-najis. Yang pertama al-khamr. Khamr itu minuman keras lah bahasa kita ya. Minuman keras, bahasanya khamr. Tapi di sini disebutkan khamr itu adalah sesuatu yang sesuatu yang terjadi atau terbuat dari anggur. Itu yang disebut khamr zaman Nabi. Jadi dia dari anggur. Wallahu a'lam proses mana tak tahu. Maka tuh ada minuman keras yang di kita ni ada apa? Anggur merah.
barangkali itulah anggur merah. Tapi kalau yang lain ini kan lo haram kan, lo Homer kan lo nyebutnya. Nak Minsen, Asoka, Wing Bintang itu yo larang, bukan anggur merah. Oh berarti setelah baca oh berarti anggur merah haram. Minsen tidak, orang acang Minsen sama baik. Asoka juga. Iya, sama baik. Topi meging, nah banyak kan sebut aja kan, sebut banyak merek gitu kan, whisky apa macam lah pokoknya. Kalau yang kalangan organ-organan itulah biasanya Asoka, Minsen kan, karena Asoka itu kecil aja, baca masuk kantong, kecil kan baca masuk kantong. Iya, topi meging itu yang besar kalau kan, kalau Asoka ini baca kantongan dia. Nah itu jadi itu najis kalau sebenarnya. Apa namanya, memabukkan. Tapi yang dimaksud khamr itu kalau di zaman Nabi kan belum ada minsan segala macam. Jadi yang memabukkan yang cak mana? Nah zaman dulu tuh dari anggur dia, tak tahu prosesnya cak mana. Apa diendap ke apa cak mana? Dari anggur dia, peresan anggur sehingga jadi muskir, sesuatu yang memabukkan. Kan dari dulu sudah itu dilarang bertahap. Awalnya tidak dilarang, akhirnya dilarang ketika nak sholat, itu kan. Homer itu dulu udah mampu minum dulu. Sahabat-sahabat Nabi dulu minum Homer, bukan bayangan, jangan dibayangkan minum Asoka sahabat tuh. Homer yang dimaksud tuh zaman dulu yang anggur itu nah, memabukkan dia. Nah ketika masuk sholat, Sayyidina Ali majukul ya ayyuhal kafirun, tak bertemu dengan lakum dinukum waliyadi, muter-muter. La a'budu wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun tak temu. Karena minum homer tadi. Akhirnya turun ayat lagi, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Puji Allah Taala, kalau nak minum jangan nak semayang. Semayang tak boleh mabuk, puji Allah. Dia bertahap turun. Karena pas Sayyidina Ali semayang ngana. Tak bertemu dengan lakum dinukum waliyadin, sudah semayang. Nah, jadi turun akhirnya setelah dijingok lagi apa namanya, bahayanya homer ini sampai pembunuhan, pemerkosaan, mengakibatkan itu, maka turun ayat secara mutlak apapun keadaannya homer hukumnya haram sampai sekarang. Jadi dia bertahap, dulu diperbolehkan mubah, minum boleh, apa namanya, tidak jadi soal. Nah, turun dia ayatnya dikit-dikit. Nah, jadi yang jangan dibayangkan minum Asoka, minum bintang, bukan, tapi dia peresan anggur. Homer itu dari anggur dulu inti makna itu, cuma tak tahu prosesnya macam mana zaman dulu. Ngadonnya itu anggur apa dijemur macam mana, apa diperes tak ngerti. Pokoknya diendap ke sampai berapa bulan, apa saja itulah pokoknya. Sama dengan apa yang galak 16 ini. Tua. Mungkin modelnya itulah. Dari apa tuh, Pak? Tape kan? Kelampau, nah ada di mana apa fermentasi macam mana tak tahu kan. Nah kalau sekarang ini tua pula ada namanya kan. Nah kalau zaman dulu tuh anggur, tak tahu di mana di fermentasi apa macam mana. Iya tak ngerti. Nah lebih kurang macam tua pula dah. Iya. Jadi dia diharamkan oleh Allah Taala secara mutlak. Apapun keadaannya tidak dibenarkan untuk seseorang mengkonsumsi minuman keras itu tadi, hukumnya haram. Al-farqu bainal muskir al-ma'i wal jamid. Jadi ada dua, ada yang enceng, ada yang padat. Dua-duanya memabukkan. Memabukkan. Al-ma'iun yahrumu tanawuluhu. Yang enceng itu haram dimakan, haram dikonsumsi. Ialah tadi minuman keras tadi. Wa huwa najisun, dia najis hukumnya. Yang itu tadi homer apa namanya, minum-minuman keras lah pokoknya itu najis hukumnya. Kena baju itu tidak sah semayang. Mawa minsan, mawa Asoka di kantong semayang, karena masih ingat dengan Allah kan. Kita ke organ, mayang zohor dulu kita bawa ke organ, mawa minsan ini kan, mayang zohor dulu gantinya. Nah najis itu hukumnya, karena dia bersifat cair. Kemudian wayam nak sholah, dia mencegah sahnya atau mencegah sahnya sholah, artinya tidak sah semayangnya. Yang apa? Yang cair. Ada yang jamid itu sesuatu yang memabukkan tapi dia teksturnya padat, seperti contohnya ufunium
inek. Nah, inek Kemudian wal hasis, di sini disebutkan cuma dua, inek sama hasis. Hasis itu ganja. Hasis dia. Cuman kan sekarang lah banyak kan, ada sabu, ada apa lagi. Nah, macam-macam masuk kalau itu. Di sini kan cuma disebutkan dua. Ufulion itu sejenis inek, pokoknya obat-obatan yang padat, bukan cair dia kan, padat. Kemudian hasis itu ganja. Apa hasis itu kalau bahasa Indonesianya rumput. Ganja itu rumput kan, daun-daunan kan. Daunan. Nah, itu jadi dia kalau yang bersifat padat kayak tadi, daun seperti ganja dan lain sebagainya, apalagi nama itu inek tadi, sabu-sabu, dia banyak kan nama-nama ini kan obat-obatan terlarang yang haram. Yahrumu tanawuluhu, haram dikonsumsi. Wa huwa tahirun, dia tak najis. Jadi kalau ada nginting ganja bisa semain zohor dulu kan, apa semain isya misalnya, semain isya habis isya gitu ngajak sudah ayo mayang dulu gitu, ayo jadi mayang lah dilenteng tadi dalam lenting masuk kantong mayang isya dulu, mayang isya ngapu mayang isya karena habis isya ada koor, ada tahlilan, jadi makan dulu kan. Jadi semain isya budak ni tadi tu makan mayang isya, mawaklah dia lentingan ganja tadi, tak apa-apa. Atau dia ngawak inek, tidak apa-apa, kecuali benda-benda padat ini bersumber dari yang haram, yang najis. Maksudnya bukan yang haram, yang najis. Misalnya terbuat dari babi, misal contoh. Tapi kalau ganja, dia daun, tidak najis, daun dia. Cuman memabukkan tadi kan, jadi haram hukumnya, haram. Tapi tidak mencegah sahnya sholat. Artinya kalau dia ngawak ganja tadi tidak membatalkan sholat. Masih ingat dulu dengan Allah. Iya, tak apa-apa. Wong yang model itu dulu pernah ada sih kok pernah dikisahkan di zaman Imam apa lupa. Jadi pernah rombongan imam ini dirampok, dibegal bahasa gitu. Dibegal, akhirnya sampailah dibegal di tengah jalan. Makanan, duit, segala macam dimbek kalau dibekali tadi. Berbagilah dia di situlah bagi. Yang ada makanan makan. Akhirnya diawasi makan galau. Tapi ada siko yang tidak makan. Tidak siko yang makan. Jadi kiai ini marahi, imam ini marahi. Kau siapa aja? Aku memimpin budak begal ini, ngapo nanya-nanya. Ya aku ni ingo, yang lain ni makan kalau punya makanan kami dilantak kalau nak. Cuman kau ni tak makan, ngapo? Aku puasa Senin Kemis jadi. Puas. Dongeng. Dia puasa Senin Kemis, tapi ngapo puasa Senin Kemis tidak makan. Apa jawaban dia? Jawaban ini? Jangan menutup seluruh pintu untuk menuju Allah jadi. Buka sikok aja dia. Aku sudah tutup galau, tapi aku buka sikok. Aku bandit, aku maling, aku nuwung, tapi aku tak tutup sikok pintu. Apa dia? Pintu menuju Allah, puasa sunat. Aku rajin puasa sunat. Semayang lagi tak? Tapi puasa sunat dia rajin. Nah, jadi dia tetap ada hubungan dengan Allah. Subhanallah, bertahun-tahun bertemulah kiai ini, syekh ini di Mekah lagi pergi haji. Terjenguk dia lagi depan Ka'bah nangis. Perampok itu tadi. Ujiannya, nah cak kenal aku ini pernah ngampok aku ini, tepaknya lagi nangis berdoa di tepaknya. Apa kabar? Nah cak ingat ujiannya, iya dah ingat apa dah. Singkat cerita dia ngomong aku sudah taubat aja, tak lagi. Jadi pelajaran yang diambil oleh kiai tadi, saya tadi, artinya wong nak jahat lama mano, jangan pernah tutup satu pintu untuk dekat dengan Allah. Artinya kalau orang masih jahat, dia semayang, jangan dialoi. Dengan semayang itulah dia bakal balik lagi, bakal tobat, bakal apa. Jangan dikatai. Atau kita ngomong, kau ni awas malam berjudi subuh semayang. Nah, jangan, biarlah. Mana tahu hidayahnya kaget datang. Jangan dialoi. Kalau berjudi baik, semayang subuh dosa. Jangan nanggung bandit, woi. No, bagi ngomong itu dulu. Jangan, biarlah dia nak semayang, tak apa-apa. Ya itu, lantaklah dia mana kena.
Cuman kalau dia dulu gitu, keluarga gitu, dia tahu. Kalau orang lain lah, entah masa itu kan. Itu jadi. Jadi ini hukumnya najis kalau dia enceng, suci kalau dia yang padat. Tapi dua-duanya tetap haram dikonsumsi, dua-duanya tetap haram. Nah, jadi itu najis, bab najisnya itu. Kemudian al-mayyitatu, mayitatu itu bangkai atau mayit lah, itu bangkai. Hiya allati zalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyah. Dia hilang nyawanya dengan cara tidak sesuai dengan syariat. Binatang tiba-tiba mati, tidak disembelih secara syariat, maka hukum mayitnya, bangkainya hukumnya najis. Sekalipun kambing, apa namanya tadi, sapi mati, tidak boleh dimakan. Dia mati tadi bukan karena apa namanya disembelih secara syariat. Apa dia? Ikan apa? Ya kaki ada pengecualian ikan, kaki jarod itu apa namanya serangga, cak belalang boleh, ikan apa mayit. Jadi kaki ada situ pembahasannya. Yang di laut bangkinya dak ngapa-ngapa. Yang di darat. Jadi dia mati tadi bukan secara syariat. Aizu bihat ala ghairi tariqatil islamiyah wa syar'iyyah. Dia disembelih tidak sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Islam. Pecah di apa namanya? Toraja yang anu kebo tumbak perut segala macam, kapaknya lehernya. Nah itu tidak ada sesuai syariat. Bangkit jadinya itu. Maka itu di sini dijelaskan tentang penyembelihan apa secara syariat. Syurutuz zabih wal mazbuh wal alat. Jadi ada penyembelih, ada yang disembelih, ada alat. Jadi tiga ini. Ada penyembelih, ada yang disembelih dan alat. Maka itu dalam hadis kata Nabi, wal yuhidda syafratahu. Kalau kamu nak muat binatang ini mati dalam keadaan tenang, wal yurih zabihatahu, maka tajamkanlah pisunya di Nabi. Tajamkan pisunya. Jadi jangan pakai pisau tumpul. Kalau tidak boleh. Berburu tidak boleh. Tidak boleh. Sapi ditembak. Ada di luar negeri itu. Dia sapinya Australia itu dah dikipat lah. Australia itu sapi tak ganti keluh dia lepas. Mak mana dia nyembelihnya? Tembaknya dulu. Matilah sapi tadi, bau diparahnya, bau di ada mana pernah tengok videonya. Tak tahu di daerah mana. Itu sapi Australia biasa tidak dikibat lehernya. Nah kalau ditembak tidak diperkenankan, kecuali kaki ada bab masalah hayatul mustaqirrah. Kalau dia tadi memang membahayakan, misal acara korban, sapi lepas, membahayakan misalnya, bumbung adu wiko sudah terkapar pingsan, misalnya, ini jangan dibiarkan, boleh. Cuman tadi ketika sudah ditembak, lumpuhlah dia, mati loh, belum mati, cepat-cepat tukang nyembelih datang, jangan takut pula nak kakinya, laju. Jadi dia hayatul mustaqirrah, masih apa namanya, masuk kita ni sekarat, masih ada nyawa. Nah, jangan sampai dia lata diam, lata kantik nyawa lagi, baru marah disembelih. Ada bangkit sudah. Itu kalau darurat. Kalau tidak darurat tidak diperkenankan nembak-nembak itu. Kalau dia darurat membahayakan, boleh dilakukan itu. Cuma tadi cepat langsung disembelih secara syariat. Tajamkan pisaunya kata Nabi SAW. Nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih ayam itu ada batasan. Nah, jadi batasannya itu kalau sapi lebih kurang 5 jari dari rahang. Jadi jangan maju nian ke sini, jangan mundur nian sampai ke dado. Yang di dado itu cuman onto. Onto itu nyembelihnya bukan di leher tapi di dado pun aja onto disembelih. Dia tegak dia di dadonya itu nak di mana? Nah ini onto bukan di sini nyembelihnya, di sini nah.
ini tempat naharnya. Nahar itu tempat potongan sembelih. Pucuk lehernya panjang. Kalau sapi dari rahangnya 5 jari. Kalau ditepak 5 jari itu batas ini bertemu jakun. Ada jakun di sini kan. Nah, di sini ada jakunnya. Di bawah jakun ini palak misalnya. Ini palaknya. Nah, tepak 5 jari. Nah, ini rahang. Ini jakun ini. Nah, letak sini bawah jakun. Kalau yang paham, misalnya paham, tak usah tepak-tepak lagi, dia terjengok di jakunnya sudah bawa jakunnya itu. Kemudian nyembelih sapi atau kambing itu bagusnya kalau baca disembelih ketika napasnya keluar. Dia kan napas mengap-mengap kan? Mengap. Kapan diembek sembelih? Kapan nak disembelih? Ketika dia lagi menghembuskan napas. Bau tarik sembelih. Maka tu Nabi nyuruh ladingnya tajam. Kalau dia lah bau main-main lama, kok dia narik-narik lagi sudah napas. Nah, katanya di sini dikatakan kalau darahnya napasnya ketika keluar diambil sembelih itu darahnya ngalirnya deres dan insya Allah dagingnya bagus. Itu kalau darahnya ngalirnya deres karena diambil ketika napasnya keluar. Jadi gabon lah ini ada. Gabon ada. Kali galak nyembelih dan lehernya dah terasa dia tu keluar napas. Atau perutnya sarua di situ kan. Kita nak megang yang nyembelih ni tadi. Pelokin napas. Nah, lagi. Nah, itu cara. Itu sunnahnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyembelih ini juga jangan dianggap sesuatu yang biasa. Karena ini termasuk ibadah lah. Termasuk ibadah apa? Karena Nabi bisa. Bukannya sahabat yang nyembelih. Nabi. Berarti Nabi bisa nyembelih. Nabi paham ngasal lading. Itu maksud pedang-pedang Nabi hebat-hebat karena Nabi pasti pintar ngasal pedang. Tahu macam mana cara ngasal lading. Nabi tak ada. Maka tu kata Nabi dalam riwayat, jangan buat dia mati dalam keadaan takut. Itu. Lading tu tajam, Pak. Lading tu tajam. Kalau nak nyembelih, jangan tempel ke lading kalau belum nak nyembelih. Ini leher, belum nak nyembelih. Siapa baca doanya? Ada yang baca doa biasa kan? Apa baca doa yang nyembelih? Misal ada yang bacanya misalnya nomor 1, sapi nomor 1 lagi dibaca kan? Ini tukang nyembelih nak tempel ke lading di sini. Ini masih 5 menit lagi ngoceh. Ini lading lah di sini. Kalau dia ngasal lading tu tajam, kalau tajam tu nancep. Tancap dia. Kalau dicocok ini lekat dia tu. Jadi ketika kita nempel apa lagi sampai tangan 20 ini nekan. Belum nak nyembelih. Itulah sudah terasa di gulunya. Itu belum disembelih dia lah berdeji-deji badan dia terasa. Ada lading ini mati bakal. Bukan dia tu tak tahu dia tu. Itulah galak ngamuk tu dia. Maka tu Nabi jauhkan jangan jengok darah. Tahu dia tu. Ngasah jangan depan dia. Dia tahu. Dia tak tahu itu lading. Dia tak ada ngomong dia tu itu lading kan. Mereknya apa tak ada dia ngomong itu. Cuman tahu nak mati aku ni. Aku ni nak mati. Jangan ditakuti. Nah, itu salah satunya juga disunnahkan oleh Nabi. Jangan ditempel ke lading itu di gulunya sebelum nak nyembelih. Kalau sudah berhenti yang baca doa, yang baca nama tadi 1 sampai 7 selesai, baru nak mulai Allahu Akbar, baru nak nyembelih. Janganlah ditempelkan tercancang laju. Apa berjing duluan badan dia. Tempel. Tu kalau lading tajam, kalau lading tak tajam tak terasa dia ditempel karena tumpul. Kalau tajam tu nyucuk dia. Tajam tu kan ngeruncing mata itu. Kalau tumpul kan ini bahasanya. Nah, kalau dia tajam tu ini Jadi kalau dicucuk tajam. Maka tu yang cak di Toraja yang tadi yang ngomong, dia dikapaknya berarti tajam lading itu. Maka tu ini koyak langsung. Kalau dia tumpul, maka dia kena kayu baik dek mana belah. Nunjuk ke pisau tu tajam, ketika digebuk ini kan belah dia, berarti nancep itu
Itu jadi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi binatang apapun itu, ayam, tumbuh mobil, mumpuk-mumpuk masih, mahal loh ya ayam misalnya, kejar lah sana ke depan, masih di sembelih ada apa. Tapi kalau di tengah lah sudah mati, lah dah katik gerakan lagi badan dia dah baca lagi, sudah mati ni buntang sudah dia, najis dia hukumnya, tak baca dimakan lagi. Tapi kalau dia masih hidup, baca disembelih, baca masih disembelih. Kemudian harus putus uratnya dua, hulkum dengan mar'i. Hulkum itu yang besar untuk napas, mar'i itu saluran makan. Mar'i itu saluran makannya. Jadi dua itu berempet ini nah. Yang di pojok ini, yang ini nah, yang mak kayo pipa mesin cuci, pembuangan mesin cuci iya selang mesin cuci deh, tenggorokan dia di pojok. Itu di bawahnya itu ada namanya mar'i. Mar'i itu saluran makan. Dia tidak sama dengan cak ini. Dia elastis, pecah usus, lembut. Boleh kalau korban kaget boleh, pas dimulai palak lah picul boleh dijenguk. Ada itu. Nah, buka di bawah ini nah, di bawah ini posisinya ada di sini. Nah, dua ini harus putus. Adapun yang kanan dengan yang kiri namanya wajdain. Yang galak kalau kita nyengok nyembelih mancing dua. Itu kalau mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Artinya kalau diputuskan dua ikok kanan kiri ini itu lebih afdol karena darahnya ngalir cepat dan dia cepat mati. Kalau tidak terputus tidak jadi masalah. Yang penting dua ini harus putus, tenggorokan dengan saluran makan itu yang harus putus. Kalau tidak putus, hukum sapi, kambing, ayam itu hukumnya jadi haram. Jadi tidak ada sembarang artinya karena menyangkut halal dengan haram. Nah, itu. Jadi kalau dia tidak putus. Tapi kalau yang dua itu tadi tidak jadi soal karena yang dua ini tadi galak bersingitan dia. Tergantung posisi leher. Dia galak singitan. Maka tu ada teknik kalau nak nyembelih tadi, kalau dia pengen metu kalau urat dua ini tadi, yang kecil tadi, namanya arteri kalau tak salah. Kalau bahasa itu ya arteri pena pernah lupa kalau bahasa ilmuwan. Itu dicungakkan lehernya ke pucuk. Kalau gitu kan megeng ini kan. Ini nah. Nah, ini nah leher ngadep sana leher. Ini cungak ke pelites kepalanya. Palanya pelites ke, tanduknya di lantai. Bayang tak? Tanduknya di lantai. Nah, lehernya ke pucuk. Itu katanya dua-duanya naik kalau. Jadi kalau sudah ditetak, dia cepat putus. Karena dia ini berpotensi bersingitan dua ikut ini. Apalagi dia kalau main ini nah. Posisi leher ngadep sana. Ini bawah ini nak kena gitu nyembelih. Sikok kadang cuma betul. Nah, ini dah. Nah, itu tuh galak lambat mati itu. Mati itu mati. Barang lo digorong mati itulah. Cuman lamu atau tidaknya itu nah. Lamu atau tidaknya. Dia lambat betul darah, lambat pula dia mati. Ngaku karena masih masih ada darah yang nyampe ke otaknya, maka dia masih bergerak. Nah, nak nawinya tadi matanya pegang. Dia masih kedip, jadi jiwa ini berarti masih hidup. Kemudian napasnya ngos-ngosan itu nah masih keluar dah. Banyak cara ngeceknya mati itu. Jadi tidak ada sebasingan itu kalau masalah hewan yang tadi. Karena ngapo? Karena mengakibatkan dia menjadi bangki. Nah, kalau dia jadi bangki hukumnya haram dimakan. Najis lah jadi dia. Artinya tidak boleh dikonsumsi. Kalau secara syariat. Hukumu jami'ul hayawanat hala hayatihi. Hukum seluruh binatang dalam keadaan hidup. Seluruh binatang. Jami'ul hayawanat ala hayatihi tahiratun. Pada dasarnya binatang seluruhnya kalau dia lagi hidup hukumnya suci. Artinya boleh dipegang, boleh disentuh. Illa kecuali kalbun wal khinzir wa far'i hadima, kecuali dua, babi dengan anjing. Babi dengan anjing mati itu tegak duduk najis. Nak dia hidup, nak dia mati, nak dia nak mana lah, mandi 7 kembang segala macam, diasini 70-40 kali tetap najis.
babi dengan anjing, tak baca dia jadi suci. Tapi seluruh hewan yang dia dalam keadaan hidup, artinya suci. Suci itu bukan arti katanya boleh dimakan, bukan. Arti badan dia itu nak suci. Macan, suci tak lagi hidup. Peganglah kalau berani. Macan, dah apa di kampung. Paling tidak kita jadi bangkit tak dia. Makan dia kan. Gajah boleh digapo lagi itu. Tak apa, tidak ada najis dia, suci dia. Nah, tapi masalah makan atau tidak boleh dimakan itu lain lagi. Lagi ada pembahasannya, boleh tidaknya dimakan kan binatang. Hukmu jamil hayawan ba'da mautihi. Hukum hewan ketika dia sudah mati. Kulluha najisatun illa salasan, mayyitul adami wa mayyitul jarad wa mayyitus samak. Seluruh binatang kalau dia mati tidak sesuai dengan syariat tadi, seluruhnya jadi bangkai, najis kalau dia tanpa sembelihan syariat, apapun binatangnya itu, pukul gato, menanjing dengan babi dia tak usah dibahas, nak disembelih lah, bismillah ya Allah, akbar, acah anjing disembelih, najis pula tetap. Tapi kalau yang lain ketika dia mati dalam keadaan tidak disembelih secara syariat, maka hukumnya najis kecuali 3. Mayyitatul adami, mayitnya manusia, bangkai manusia tidak najis ya. Bangkai manusia. Wa mayyitul jarad, serangga, belalang. Kemudian wa mayyitu sama bangkai iwa, tidak apa-apa, boleh dikonsumsi dan tidak najis. Tapi kalau manusia tidak boleh dimakan, artinya suci tapi tidak boleh dikonsumsi. Al hayawanatul ma'kula idza matat bi zakatin syar'iyyatin fahiya tahiratun. Kalau binatang-binatang yang boleh dimakan, dagingnya boleh dikonsumsi apabila dia disembelih dengan syariat yang benar, syariat Islam, maka hukumnya suci. Al hayawanatu ghairu ma'kula, kalau binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, iza matat, kalau dia mati, kulluha najisatun walau zubihan, seluruhnya akan menjadi najis walaupun disembelih. Dimakan, boleh dimakan sapi, kambing, ayam, boleh lagi pokoknya binatang-binatang itulah. Kalau dia disembelih secara syariat, maka dia suci, boleh dimakan. Tapi kalau dia tidak disembelih secara syariat, dia tidak boleh dikonsumsi. Tapi ada binatang yang tidak boleh dimakan, memang tidak boleh dimakan. Singo, macan, monyet, ya pokoknya binatang-binatang itulah tidak boleh dimakan. Kalau dia mati atau disembelih dengan syariat, singo itu sembelih bismillahirrahmanirrahim, biar kebal kan, makan macan, biar ada hoda macan kan, makan macan lah disembelih secara syariat, makan pisau, makan segala macam, tetap hukumnya tidak boleh. Itu karena memang dia pada dasarnya tidak boleh dimakan. Hukum sya'ri jami'ul hayawanat, hukum bulu-bulu seluruh hewan. Sya'rul hayawanat al-ma'kulati ba'dal infisal tahiratun. Bulu binatang yang boleh dimakan ba'dal infisal, setelah dia lepas dari badannya, hukumnya suci. Sapi, kambing, ketika bulu dia lepas, itu hukumnya suci bulunya. Wa sya'rul hayawanat ghairu ma'kula, adapun bulu-bulu binatang yang tidak boleh dimakan, dagingnya tidak boleh dimakan, macan, singo, kucing, yang ada di sekitar kita, kucing misalnya, ghairu ma'kul, tidak pacak dimakan, tidak boleh dimakan. Ketika bulunya lepas, maka bulunya najis. Maka tu kalau macan tak mungkin kita berkelakan dengan macan Nah biasanya kita ini berkelakan dengan kucing. Nah kucing itu bulunya becol galak. Sedangkan kucing itu tak boleh dimakan. Tadi hukumnya ketika bulu yang lepas dari binatang yang tidak boleh dimakan, bulunya najis.
Meluk-meluk kambing, kambing lepas bulu kambing, najis tak bulu kambing? Tidak, karena kambing boleh dimakan. Meluk-meluk sapi, tak apa-apa. Meluk-meluk macan, lepas bulunya. Meluk-meluk macan, orang Arab kan miara macan. Orang Indonesia ni miara kucing, tak payah lagi kan rumahnya macam macan ada. Jadi miara kucing pula kan. Kalau orang Arab sana miaranya macan, singu, piaraan, berkelak-kelak bulu kan ni. Apa hukumnya ini? Najis, karena binatang yang tidak boleh dimakan. Nah, itu jadi bulunya najis ketika dia terpisah dari badan. Jadi dia nak ngingatnya tu binatang itu dimakan apa tidak boleh dimakan. Di situ yang ingatnya. Kalau yang boleh dimakan bulunya suci, yang boleh dimakan bulunya suci. Tapi kalau binatang yang tidak boleh dimakan bulunya najis. Nah, itu yang ukurnya. Gajah ada bulu? Ada bulu dah najis. Bulunya pecul. Dionya tak apa-apa. Kita tempat tu tidak apa-apa kan ada bulu dia. Kucing dipegang tak apa. Tapi ketika bulu yang lepas dari kucing lekat di tangan, lekat di baju, itu hukumnya najis. Ketika kita bawa semayang, sewet tadi yang lagi dikelek-kelek kucing tadi, bulunya itu tak baca dibawa semayang. Karena bulunya itu najis. Bukan binatang yang najis, tidak. Boleh digosok, boleh dipeluk kucing, tak apa dipeluk. Tapi setelah lepas bulunya, nah itu yang menjadikan sesuatu penyebab solat kita jadi bermasalah. Apa dia? Iya, di sejadah misalnya. Oh, tak apa. Oh, tidak tahu. Tidak tahu. Tak apa. Gading najis. Iya, tak boleh. Sesuatu yang lepas. Nah, ini juga gambarannya. Apa namanya? Sapi disembelih misalnya, kambing disembelih, baju satu ping itu kan ada videonya. Ini kambing belum mati, biji lah hilang sudah. Kan masih deji-deji kambing. Kapan juga biji dah mati sudah. Apa cacat kambing? Nah, orang kampung ni biasa, tak tahu di sini. Kalau di 14 ini biasa itu sudah mati belum. Sapi itu bontot lah setengah hilang. Nak ngambil bontot. Nah, kalau dia belum mati, badan sudah terpisah saat dia hidup, itu jadi bangkai. Itu dia. Jadi nak hati-hati. Jadi jangan dulu mati lah dulu. Maka tu ada orang tua kalau ngomong, jangan diputuskan dulu balanya, mati dulu. Nah, itu kan bahasa orang tua tu kalau ngomong zaman dulu. Kan ada hukumnya, jangan dipecul ke dulu. Kan masih anggota tubuh dia itu. Nah, tapi ini bab masalah bulu, itu anggota tubuh itu ya. Kalau cak gading itu kan anggota tubuh, bukan bulu dia. Ini kan bab bulu gitu. Cak gading tadi najis dia lepas ketika dipotong tadi. Hukumnya tadi. Wa amma qabla infisal fa hukmuhu syahru ka hukmi al hayawanat nafsi. Tapi kalau dia tidak lepas dan dia lepas setelah dia mati, itu melok hukum binatang itu. Sapi disembelih. Nah, secara syariat suci tak sapinya? Suci. Berarti bulu yang lepas setelah setelah itu jadi suci, tak jadi soal. Boleh dipegang, tak apa-apa, lekat di sini tak apa-apa. Bulu kalau ada darahnya lain lagi, bab darah itu berarti bulu yang dia mau ke bulu jangan mikir yang lain. Bulu pokoknya bulu, jangan mikir yang lain. Bagi ada darah itu lain lagi, bab darah namanya. Ini bab bulu, bab rambut-rambutan, bulunya itu. Hukmul juz'il infisal minal hayyi hukmuhu ka hukmil mayyitati. Nah, ini yang ditanyakan oleh kakak tadi. Hukum anggota tubuh yang lepas minal hayya dalam keadaan hidup. Gading tadi masih hidup gajah, tetap gegaji. Bangki ini jadi. Hukumnya jadi bangki. Hukmuhu ka hukmil mayyitati, hukumnya seperti bangkai. Fa in kanat mayyitatuhu tahiratan fahuwa tahir,
fa in kanat mayyitatuhu tahiran fa huwa tahir. Kalau mayitnya suci maka dia melok suci. Kalau dia mayitnya najis maka hukumnya melok najis. Gajah tu kalau mati najis tak tadi? Najis. Maka gading dia, buntut dia, belalai dia, biji mata segala macam jadi najis ketika putus dari badan. Sapi najis atau suci? Ketika mati suci. Nah, maka apapun yang putus dari sapi maka hukumnya jadi suci, tidak jadi soal itu. Jadi cak gading, apa lagi yang galak diputus ini? Badak cula badak itu kan tidak boleh dimakan, bangkai dia kalau dia ini hukumnya. Jadi apapun yang terlepas dari hewan yang tidak boleh dimakan tadi hukumnya baca jadi najis. Bulu landa, apa sikoknya yang galak disimpan ini burung bagus tu? Landa, cendrawasih yang bulunya bagus boleh merah, bukan cendrawasih, merah. Boleh tak? Merah. Nah, pokoknya intinya yang boleh dimakan. Di sini tidak disebutkan yang boleh dimakan. Yang boleh dimakan burung-burung. Kalau boleh itu intinya. Kalau boleh dimakan boleh. Lagi dicari lagi hewan-hewan yang boleh dimakan oleh syariat. Kalau di sini tidak disebutkan secara di kampung, kalau dia banyak hadis, banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi ada di dalam hadis tu menyebutkan tidak ada per binatang disebut oleh Nabi. Binatang yang tidak boleh dimakan bertaring, nyebutnya itu Nabi, bukan disebutkan gajah, idah. Itu kan jadi kita dewek yang ngukurnya. Nabi ngelarang makan binatang yang bertaring, berkuku tajam dan buas misalnya. Ya cari ulo, ada taring tak boleh dimakan ulo. Kelinci ada taring tak? Kelinci katik boleh dimakan, kelinci boleh dimakan, kuda boleh dimakan, boleh kuda boleh kalau galah yang mulai kuda. Burung elang kuku dah boleh, kuku buas dianya tu masuk buas, kuku tajam, buaya ada jelasnya. Iya. Kaki kan ada bab namanya disamak itu. Kan ada benar kan ada namanya samak. Disamak itu jadi suci dia kaki. Ya, ada bab samak. Tak tahu proses mana. Biasanya di Jawa ada yang galak nyamak. Kalau di Palembang nak kata. Di mana? Oh ada Ya, kulit-kulitan yang kalangan kulit-kulit. Pecah terbangan kan dari Jawa-Jawa kan banyak. Itu kan nak disamak dia kulit-kulitnya tadi. Itu tadi. Ya, kaki ada prosesnya itu. Kita tak ngerti prosesnya mana. Hukmu juz'il munfasil kama qala wa juz'ul hayy kayadin munfasal kamayyitihi la sya'rul ma'kul wa sufuhu wa rishuhu wa riquhu wa arqun wal misku summa fa'ratu. Itu binatang-binatang. Jami'ud dima najisatun illa asyratan fatahiratun. Dima itu darah, hukumnya najis kecuali al-kabid, hati. Hati itu apa? Darah itu hati. Kecuali hati. Boleh hati dimakan, boleh hati ayam, hati kambing, hati sapi, boleh dimakan. Darah itu, hati itu darah, boleh dimakan. Tapi kalau darahnya itu tidak boleh. Cak di mana itu ada darah dindeke sampai cak agar-agar itu dimakan, haram itu hukumnya, najis hukumnya. Apa? Yo, apa dia namanya? Tidak boleh darah dimakan kecuali hati. Hati itu dari darah. Misik itu darah. Misik dari darah kijang. Apa nak tahu miskun. Minyak misik mana? Minyak misik. Minyak itu kan dari darah itu, dari kijang apa nak tahu tiada. Tuhal itu sejenis limpo nyebutnya, dari darah juga. Pokoknya jeruan limpa.
itu juga tidak apa-apa. Dia ni yang bersifat darah. Maka tidak apa-apa. Hukmul laban, susu, hukum susu. Labanul makul tahir, susu binatang yang boleh dimakan hukumnya suci. Hukumnya suci. Susu sapi, susu kambing, susu apalah pokoknya. Susu beruang. Itu namanya susu beruang. Susu sapi lah itu. Nah, kalau dia ada manian kalau sudah nyusu nih, ya, segera lo langsung. Hah? Apa dia? Kencing onta, najis. Kencing. Iya kencing. Katanya untuk obat, maaf ngomong ya sebelumnya, waktu di obat itu diminum Obat apa? Siapa ngajak? Oh, dah azan nih. Azan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah disambung di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.